terkait dengan SOP nih kan. Nah, kalau kita bikin SOP kan apalagi sekarang gampang banget ya, tinggal cek di ChatGPT atau di Gemini itu kan sudah jadi. Nah, tetapi masalahnya kan begitu praktek, nah ini ya agak susah. Gimana nih biar SOP itu bisa jalan jadi nggak cuma di kertas doang? Ya teman-teman, jadi simpelnya gini, SOP yang kita pahami adalah tulis apa yang kita lakukan, lakukan apa yang kita tulis. Nah, jadi based on itu aja. Jadi kita it's so simple katanya seperti itu. Jadi teman-teman kita sepakatin nih, misalnya di bagian dari front office, tulis apa yang biasa kita lakukan. Misalnya menyambut kedatangan customer dengan 5S, kemudian menyapa customer dan lain sebagainya. Nah, itu ditulis dan dilatih. Sehingga apa? Tulisan itu bukan hanya sekedar tulisan. Atau kalau misalnya kita di bidang packing, misalnya di bagian gudang, apa nih yang akan kita lakukan, yang biasa kita lakukan? Misal, habis dari sales, kemudian keluar, pesi, kemudian kita packing. Nah, itu ditulis sampai kita benar-benar dibawa oleh kurirnya. Jadi, so simple. Tinggal lakukan apa yang kita tulis, tulis apa yang kita lakukan, baru dinomori. Misalnya nomor 01, 02, 03. Nah, itu sebagai apa? Sebagai dokumen. Kalau teman-teman bingung, udah deh, sederhanain dulu. Terima kasih. Kalau terkait dengan masalah logistik kan sekarang itu ya logistiknya penting banget kan. Banyak lah kita kirim-kirim entah itu baik melalui marketplace atau Gojek dan yang lainnya. Nah, pernah nggak mengalami begitu barang dikirim dari kitanya bener gitu ya sampai di jalan itu rusak. Kemudian pasti kan mereka komplain tuh. Nah, gimana cara ngatasin komplain dari barang yang rusak tengah jalan? Nah, simpelnya teman-teman, kalau kita melakukan hal tersebut, ya saya juga pernah ya. Artinya apa? Kalau saya tipikal orang yang tadi, kita pengen ngasih yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita kepada customer. Jadi, ketika itu terjadi terhadap saya, yang pertama, kita klarifikasi terhadap kurirnya tersebut atau terhadap platform dari pengiriman tersebut. Dan yang kedua, ya kita harus bertanggung jawab. Kita sendiri nih yang bertanggung jawab untuk menggantikan dari customer tersebut. Nah, kalau misalnya banyak, nah berarti ini ada yang salah. Yang ketiga, di cross check juga, memang si customer ini bohongan atau beneran merasa seperti itu, atau jangan-jangan memang dia sengaja kayak gitu. Jadi terintegrasi ya teman-teman. Kalau misalnya itu kita merasa bahwa kita itu udah baik-baik saja, nggak mungkin nyampe dengan customer itu akan rusak. Tapi tadi harus di cross check 3 hal tadi, kepada kurirnya, kepada si platformnya, kemudian apakah memang itu dari si kitanya sendiri, gudang kita gitu ya, mempersiapkannya nggak benar, atau jangan-jangan yang ketiga nih, customer-nya memang bohong. Jadi yang paling penting kata kuncinya kita bertanggung jawab ya, jangan sampai kita lari dari tanggung jawab itu. Berarti lebih baik kita bertanggung jawab ya daripada misalkan di marketplace kita ditulis dulu nih, nggak terima komplain kalau misalkan kerusaknya karena dalam pengiriman gitu. Ya, betul sekali. Jadi memang itu sebetulnya bagian, kalau orang yang nggak nyadar, itu bagian dari marketing. Jadi kalau kita misalnya pelayanannya bagus, emang tanda kutip kadang kita sampai boncos kalaupun itu berkali-kali, ya itu memang bagian dari marketing kita. Maka dari itu, siapkan keuntungan yang margin yang besar gitu ya, untuk menghandle itu semua. Jadi saran saya yang main di marketplace gitu ya, atau yang kirim-mengirim, marginnya juga harus besar dulu. Jangan sampai margin kita tipis, mainnya seperti itu gitu loh. Karena apa? Ya bakal kita boncosnya berkali-kali. Nah, ini margin besar ini dalam artian minimalnya itu berapa persen kalau kita main di marketplace? Nah, maka dari itu ini yang mesti kita jadi pertimbangan. Apakah kita distributor, reseller, atau memang kita brand ownernya? Kalau lebih enak ya memang brand ownernya. Artinya atau margin totalnya mungkin lebih besar daripada admin yang ada di marketplace itu gitu loh. Sehingga kita bisa leluasa membackup semua itu. Tapi kalau kita reseller ataupun kita distributor, ya mbok ya kita juga minimal bisa nge-backup tuh dari admin marketplace itu, plus ditambah dari mungkin biaya handling dan lain sebagainya, dipluskan keuntungan kita. Jadi ini yang disebut saya tadi, perang-perangan harga udah nggak mulai berlaku nih. Karena apa? Kita pengennya ngasih pelayanan yang memang itu dibutuhkan oleh customer. Di dalam sebuah bisnis kan terkadang gini Kang,
biaya operasional itu kadang kita susah agak ngitungnya. Yang biasa dihitung kan belanja sekian kemudian dijual sekian, seolah-olah itu keuntungannya besar. Ternyata banyak loss itu di operasional. Nah, gimana cara neken biaya operasional biar bisnis tetap jalan dan juga margin pun masih kita bisa dapetin. Oke, jadi yang pasti di setiap bisnis itu beda-beda ya bobot biaya operasionalnya. Ada yang 10%, 20%, bahkan ada yang 30% lebih. Nah, ini tergantung teman-teman bisnisnya apa. Yang pasti kita harus tahu dulu margin dari keuntungan kita itu berapa rata-ratanya. Nah, biaya operasional jangan melebihi margin dari keuntungan tersebut. Artinya nggak usah banyak-banyak gaya-gayaan misalnya. Kita butuhnya timnya cuma 5, tapi kita masukin semua 10 gitu. Karena kita pengen dilihat besar, pengen dilihat banyak pada akhir bulan boncos. Jadi artinya apa? Penyesuaian dari keuntungan itu kata kuncinya. Nah, nanti teman-teman hitung sendiri juga. Misalnya bulan ini dari target misalnya realisasi 100%, keuntungan 30%, itu berapa? Kemudian misalnya karyawan saat ini berapa atau operasional saat ini berapa. Nah, itu bisa dievaluasi minggu depannya atau bulan depannya misalnya. Jadi yang kedua adalah selain tadi kita mengetahui margin kemudian dibandingkan dari biaya pengeluaran, yang kedua adalah kita terus senantiasa kaizen. Kaizen tuh ya kita perbaiki lagi gitu loh, dari yang kemarin itu seperti apa. Nah, ini dia kita bisa ngambil keputusan apakah ada pengurangan beban kerja misalnya ataupun karyawan, atau kita operasional lainnya misalnya marketing dan lain sebagainya. Nah, ini kebijaksanaan kita. Dan yang berikutnya yang ketiga ada yang namanya lean management. Lean management tuh ya perampingan gitu loh. Artinya kalau nggak perlu ya nggak usah. Kalau nggak usah kita tambah beban di situ ya nggak usah gitu. Jadi kita sendiri harus punya deteksi dini dari bisnis kita masing-masing. Kalau saran saya, kalau di margin keuntungannya misalnya 20 atau 30%, jangan lebih dari 10%. Kalau margin keuntungannya sampai 60 atau 90%, ya jangan lebih dari 40%. Artinya apa? Jangan lebih dari setengahnya, gitu loh. Sehingga kita bisa leluasa nanti bisa nambah modal, kemudian masuk lagi ke laba ditahan dan lain sebagainya. Jadi itu ya kata kuncinya. Kita sesuaikan margin dulu berapa, kemudian yang berikutnya kaizen, kita perbaiki lagi, dan yang ketiga lean management. Artinya apa? Kalau perlu kita ada perampingan. Nah, terkait dengan perampingan nih, butuh berapa lama ya waktu yang kita butuhkan? Apakah misalkan sekarang ya karena kebanyakan karyawan kemudian minus, apakah langsung dipecatin semua gitu kan? Atau butuh waktu berapa lama biar sama-sama enak ya, baik kita sebagai business owner ataupun ya sesama karyawan juga gitu. Nah, itu tergantung kita budgetingnya berapa banyak gitu. Kalau saya biasanya kadang ya yang saya lakukan yang udah gitu 3-6 bulan atau bahkan sampai 1 tahun, yang mana ini bisa di cover dari penghasilan yang sebelumnya atau bisnis-bisnis yang sebelumnya. Jadi artinya apa? Secara holding sebetulnya masih surplus. Tapi ya namanya juga sedikit-sedikit makan gitu ya, artinya rugi. Bisa jadi nanti yang surplusnya 100, jadi surplusnya hanya 20 atau hanya 30. Ini nggak sehat. Jadi kasih waktu, kasih target, dan juga habis itu kita bina atau binasakan. Berarti tetap ya nggak boleh langsung ya, butuh waktu kayak tadi ya, kasih target dulu kemudian dibina. Kalau misalkan emang sudah nggak bisa ya baru di. Iya betul, karena bisnis itu bukan lembaga sosial, tapi lembaga hidup dan matinya kita, tim kita, dan juga orang-orang di sekitar kita. Oke.